Let's go! Assalamualaikum, wahai dulur-dulur jalur alternatif. Piye kabare, kumaha daraman? Semoga bahagia selalu dan senantiasa diberi keberkahan dalam setiap urusan. Amin. Oh ya, mohon doa dan dukungan dari dulur-dulur semuanya ya. Mulai sekarang, channel ini berganti nama jadi Jalur Alternatif karena berbagai alasan. Salah satu alasannya agar bisa main lebih jauh, sehingga kontennya jadi lebih beragam dan mudah-mudahan memberi manfaat untuk seluruh umat di seantero dunia. Ya, contohnya konten yang satu ini. Kita alhamdulillah ditakdirkan untuk jalan-jalan ke Jakarta, main ke Senayan, ngubek-ngubek tempat kerjanya tukang DPR yang orang-orang bilang sebagai wakil rakyat terhormat. Sesuai dengan namanya, jalur alternatif, pokok nama semua jalur yang bisa dijadikan alternatif untuk apapun itu akan kita tempuh dan dibahas dalam channel ini. Ada walking-walking alias jalan-jalan, kulineran, kebudayaan, seputar dunia usaha, dan kegaiban mistik, hingga pengobatan-pengobatan alternatif yang merupakan salah satu kearifan lokal yang kita punya. Nah, untuk konten kali ini kita jalan-jalan ke Senayan. Selama ini biasanya lihat di TV, itu pun cuma gerbangnya doang saat ada berita unjuk rasa. Sekarang bisa masuk dan melihat-lihat ada apa saja di dalamnya. Dan ternyata tempatnya panas dingin lur. Panas di luar, dingin di dalam. Lantaran full AC. Sebelum dilanjut, boleh dong di-subscribe and share dulu agar channel Jalur Alternatif ini bisa cepat berkembang dan memberi manfaat untuk banyak orang. Jangan lupa lonceng kentongannya disenggol juga ya, biar dunia tidak dibelenggu sepi. Semoga subscribe dan like dari dulur-dulur menjadi benih kebajikan yang akan berbuah manis di kemudian hari. Amin. 3, 2, 1, let's go! Oke, lanjut. Bila biasanya kita jalan-jalan ke sawah atau gunung, sekali-kali boleh dong orang kampung ini main ke kota. Jalan-jalan ke pusatnya Indonesia. Sunggan bertemu Pak Presiden Mr. Joko Widodo yang kalem menghanyutkan itu. Aduh. Saya kira tempatnya kecil atau biasa saja. Ternyata luasnya pakai bingit. Ya maklum, selama ini kan cuma lihat di TV. Itu pun gerbangnya aja yang tinggi kokoh sehingga sulit diruntuhkan para pendemo. Dari pintu masuk ke gedung DPR MPR jaraknya lumayan jauh juga. Kalau jalan kaki mah pasti capek. Kita pakai motor dan harus berkelok-kelok dulu. Untuk masuk ke sini memang tidak bisa sembarangan. Di pintu masuk pertama tadi kita pasti ditanya mau bertemu siapa, dengan keperluan apa. Bila pertanyaan itu bisa dijawab dengan baik, poinnya 100. Nggak gitu juga deng. Tapi yang pasti harus memperlihatkan KTP atau semacamnya. Sebagai orang kampung yang pertama kali menginjakan kaki di tempat kerjanya para wakil rakyat yang terhormat ini, saya cuma bisa melongo. Wow, ternyata kompleksnya sangat luas pakai bingit.
Kompleks yang mulai dibangun pada 8 Maret 1965 ini semula bukan untuk gedung DPR MPR, tapi tempat konferensi-konferensi internasional di bidang politik atau political venues untuk menggalang persatuan bangsa-bangsa. Kala itu Presiden Soekarno menggagas penyelenggaraan KONEVO atau Konferensi Internasional yang mendukung gagasan pembentukan tatanan dunia baru yang beranggotakan negara-negara sosialis, komunis, dan kekuatan progresif kapitalis. Pembangunan gedung ini terhenti lantaran ada peristiwa G30 SPKI. Setelah Soekarno lengser dan Soeharto menjadi Presiden Indonesia, pembangunannya dilanjutkan namun tujuannya diubah. Semula akan dijadikan tempat konferensi-konferensi internasional di bidang politik, peruntukannya diubah jadi tempat persidangan para wakil rakyat yang kini dikenal dengan nama Gedung MPR DPR plus DPD. Salah satu ikon yang ada di kompleks ini adalah bangunan yang menyerupai batok kura-kura, sehingga sering disebut Gedung Kura-Kura. Padahal sebenarnya bukan begitu. Bila berpijak pada konsep arsitekturnya, bangunan tersebut melambangkan kepakan sayap burung yang bersiap terbang ke angkasa. Oh, baru tahu saya. Aku kira kura-kura, ternyata sayap burung. Nah, kalau ini namanya patung elemen estetis yang dibuat pada tahun 1977. Selain air mancur, di area ini ada ornamen-ornamen lainnya. Patung ini pada dasarnya merupakan 3 bulatan yang saling berhubungan. Selain itu, ada pula patung Soekarno Sang Proklamator. Tempatnya tepat di depan Gedung Kura-Kura. Berdiri tegak sambil mengangkat tangan kanan, Bung Karno seolah sedang menyapa rakyat Indonesia. Nah, begini nih di dalamnya. Adem dan bening kan? Siapa yang gak betah coba? Di area ini seluruh foto Presiden Indonesia, mulai dari Soekarno hingga Jokowi, dipajang di tiang berukuran besar. Di kompleks ini semua tempat diberi nama Nusantara. Yang membedakannya cuma di nomor. Ada Gedung Nusantara, Nusantara 1 sampai Nusantara 5. Selain itu ada juga gedung sekretariat DPR MPR dan gedung-gedung lainnya. Awalnya beberapa gedung di sini diberi nama dengan istilah Inggris, seperti Main Conference Building. Tapi kemudian diubah pakai bahasa Sanskerta seperti Pustaloka dan Grahatama. Namun sejak 1998, semua nama itu diganti dengan menggunakan nama dalam bahasa Indonesia. Dari banyaknya gedung di kompleks ini, salah satu bangunan yang paling cantik ciamik buat saya adalah masjid ini. Namanya Masjid Baitur Rahman. Tampilan luarnya sungguh cantik dan di dalamnya juga bikin betah. Karena waktu itu pas hari Jumat, jadi masjidnya penuh. Alhamdulillah. Sementara itu di koridor masuk area masjid ada tulisan-tulisan yang menjadi pengingat diri. Seperti tulisan yang satu ini. Kadangkala kita dibenci tanpa alasan. Kadangkala kita disudutkan tanpa penjelasan. Dan kadang pula kita difitnah tanpa bukti nyata. Namun pada akhirnya Allah pun menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ada juga tulisan ini. Meski kebaikanmu sering diabaikan dan sering dicurigai, tetaplah berbuat baik. Karena kebaikan yang tulus tidak membutuhkan pendapat manusia. Gitu katanya. Tapi itu nggak tahu deh kata siapa. Yowis, jalan-jalannya sampai sini dulu ya, dulur-dulur jalur alternatif. Esok lusa insya Allah kita bertemu lagi dalam suasana yang lebih bahagia. Amin.